Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani Melisa, NIM 2110913, kelas 5C Prodi PGSD. Video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, dosen pengampu Ibu Fitria Fatmawati, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin doanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berdoa telah selesai. Dan sekarang ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa ya. Coba kalian cek temennya satu persatu nih, samping bangkunya boleh. Coba ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, betul. Yakin ya? Harus masuk semua. Coba ibu absen aja deh. Indah Aulia, Zahra Hawairunisa, ada. Sylvia, Sania, Tin, ada hadir. Alex hadir ya. Oke, semuanya sudah ibu absen. Berarti hari ini masuk semua ya anak-anak. Oke, baik, bagus ya. Nah, sebelum belajar, ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Tadi sebelum berangkat sekolah, kalian sarapan dulu atau tidak? Sarapan ya, ada yang tidak? Ya, coba ibu tanya yang tidak sarapan. Coba kalian kalau misalkan tidak sarapan pagi bagaimana? Lemes ya, lemes, lapar, biasanya pusing, mual ya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat sekolah, kita harus sarapan dulu ya nak. Apa? Coba manfaat sarapan itu apa bagi tubuh? Iya, jadi kuat ya. Terus fokus belajarnya, betul. Terus agar tubuh kita sehat, iya betul semuanya jawabannya. Nah, dan terus menambah energi kita untuk aktivitas sehari-hari ya anak-anak. Jadi mulai sekarang biasakan sebelum berangkat sekolah kita sarapan dulu agar tubuh kita kuat dan fokus menerima pembelajaran. Oke, kita balik ke materi hari ini ya. Ada yang tahu materi hari ini apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Materi hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu sistem pencernaan pada manusia itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Tidak? Oke, ibu jelaskan ya. Jadi sistem pencernaan manusia itu adalah sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu pengertian tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu apa saja organ-organ sistem pencernaan pada manusia? Ada yang tahu? Boleh disebutkan? Iya, betul. Ada apa? Ada mulut, ada apa lagi? Ada kerongkongan, terus ada apa lagi? Ada lambung, ada apa lagi? Habis lambung apa? Usus halus, betul. Selanjutnya ada usus besar, dan yang terakhir ada anus, betul. Setelah kita mengenal struktur organ sistem pencernaan, selanjutnya kita mengenal fungsi-fungsi dari organ sistem pencernaannya ya. Nah, yang pertama tadi ada apa? Ada mulut. Oke, jadi fungsi mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat ada apa? Ada lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan ada gigi. Nah, jadi fungsi mulut bermacam-macam ya. Ada untuk menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Nah, selanjutnya ada organ apa? Ada kerongkongan. Nah, jadi fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Jadi fungsinya memindahkan makanan ya dari mulut ke dalam lambung. Selanjutnya ada organ lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan ya. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam amino. Setelah lambung ada usus halus. Jadi fungsi usus halus adalah merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Di usus halus ini terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, setelah usus halus ada usus besar ya. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi atau menyerap air dan mineral. Nah, di tempat ini membentuk vitamin K dengan bakteri E. coli. Nah, serta
serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Nah, organ sistem pencernaan yang terakhir ada anus, di mana makanan yang sudah selesai diproses harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Nah, maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Nah, itulah fungsi dari organ-organ sistem pencernaan pada manusia ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan memberitahu bagaimana makanan masuk ke dalam sistem pencernaan pada manusia ya, menggunakan alat peraga. Jadi mohon diperhatikan ya anak-anak. Andi sedang memakan pizza, lalu makanan tersebut dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Nah, setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Nah, makanan sudah halus masuk ke kerongkongan, makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Nah, makanan ini sudah ada di lambung nih. Nah, hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus dan disaring kembali, yaitu untuk memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat sisa-sisa. Setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar. Makanan masuk ke usus besar dan mengalami pembusukan dan perubahan menjadi feses. Nah, setelah itu feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Nah, itulah gambaran sistem pencernaan pada manusia menggunakan alat bantu ya. Nah, materinya sudah selesai. Ibu mau bagi kelompok dulu. Boleh 5 orang, boleh 4 orang ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di situ ada langkah-langkah cara mengerjakannya ya. Ibu mengharap kalian mengerjakannya dengan seksama, gotong royong ya. Nah, jika sudah, nanti boleh kumpulkan kepada Ibu dan perwakilan satu kelompok boleh maju dan mempresentasikan hasil LKPD kalian. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagus semua ya, kelompoknya mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya Ibu minta kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tadi apa pengertian dari sistem pencernaan? Ada yang tahu? Ya, sistem pencernaan yaitu sistem yang memproses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya ada berapa sistem organ pada manusia? Ada 6 ya. Yang pertama ada apa? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Betul. Nah, selanjutnya apa saja? Tadi fungsi-fungsi organ pada manusia. Yang pertama mulut, fungsinya untuk tempat di mana makanan dihancurkan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi apa? Saluran penghubung mulut dan lambung. Betul. Dan organ yang ketiga ada lambung. Apa fungsi lambung? Ya, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim. Nah, yang keempat ada apa? Usus halus, betul. Di mana tempat penyerapan sari-sari makanan, betul. Dan yang kelima ada apa? Usus besar, di mana berfungsi sebagai tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir ada organ anus yang berfungsi sebagai apa? Saluran pembuangan sisa pencernaan. Betul. Nah, sudah selesai materi hari ini ya anak-anak. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Oke, Bu, tanya lagi nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum paham? Paham semua ya? Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu berpesan, mulai hari ini, detik ini, kalau misalkan kalian pergi ke sekolah atau kemanapun, kita harus sarapan dulu ya, agar tubuh kita sehat, kuat, dan berenergi. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.